Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 6. Uji kompetensi penyangga ya, kimia kelas 11 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Pasangan senyawa ion berikut yang berperan menjaga pH cairan intrasel. Oke guys, jika ada intrasel, kalian hafalkan inpos gitu ya. Intrasel itu cairan penyangganya itu ada gugus fosfatnya. Ya, mana yang ada gugus fosfatnya? Ini jawabannya D. Gitu. Itu cara cepatnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Campuran berikut yang merupakan larutan penyangga dengan mempunyai harga pH sama dengan pKa. Oke. H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya atau garamnya. Inilah penyangga asam ya. Nah, dimintanya nanti pH sama dengan pKa. Oleh karena itu, maka kita cari yang mol asam lemah dengan basa konjugasinya itu sama. Nah, maka nanti pH sama dengan pKa. Ya, penyangga asam itu syaratnya adalah di dalamnya ada asam lemah dengan garamnya. Ya, maka kita carilah yang asam lemah dengan garamnya yang molnya sama. Oke, HNO2 itu adalah asam lemah, molnya berapa? M dikalikan V, 20 milimol. Nah, ini adalah basa konjugasinya atau garamnya. Berapa mol? 100 sama 0,1 kan jadi 10 milimol. Nah, ini molnya nggak sama ya. Kita sedang mencari pH sama dengan pKa. Itu syaratnya adalah mol asam lemah dengan garamnya tuh wajib sama. Sehingga bisa dicoret ya. Maka A itu salah. Lanjut, ada asam format HCOOH berapa mol ya? 150 dikalikan 0,2 itu adalah 30 milimol. Untuk HCOOK, ini adalah garamnya. Berapa mol? 150 dikalikan 0,1 yaitu 15. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Kita cari yang mol asam dengan garamnya sama ya. Lanjut untuk poin C, asam format itu adalah asam lemah. Natrium format itu adalah garamnya. Kita lihat asam format molnya berapa? 50 ya, 50 milimol. Untuk natrium formatnya 200 dikalikan 0,2 itu adalah 40 milimol. Maka salah kembali. Lanjut, ada asam asetat itu asam lemah 200 dikalikan 0,05 itu adalah 10 ya. 10 milimol. Selanjutnya natrium asetat 100 dikalikan 0,05 itu adalah 5 milimol. Beda lagi molnya, kita sedang mencari yang molnya sama. Yang terakhir ya, kita lihat ya. Ada asam asetat itu molnya berapa? Molnya adalah 150 dikalikan 0,02. Maka 3 ya, 3 milimol. Selanjutnya di dalam garam itu basa konjugasi itu CH3COO-nya ada 2 nih ya dek. Maka nanti molnya harus kita kalikan 2 karena basa konjugasinya 2. 100 dikalikan 0,015 itu adalah 1,5. 1,5 kalikan 2 itu 3. Nah ini molnya sama. Mol asam lemah dengan basa konjugasinya sama. Nah perhitungannya seperti apa? H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemahnya itu CH3COOH, dibagi dengan basa konjugasi CH3COO-. Nah, di sini H+ sama dengan Ka, mol asam lemahnya itu kan 150 dikalikan 0,02. Ya, dibagi dengan mol basa konjugasi, maka nanti 100 dikalikan 0,015 saya kali dengan 2. Kenapa? Karena di dalam garam basa konjugasinya atau CH3COO-nya itu ada 2 ya. Indeksnya 2, maka kita kalikan 2. Nah, untuk yang bagian atas ya, ini kan jadinya H+ sama dengan Ka. 150 dikalikan 0,02 tadi 3 ya. 3 milimol dibagi dengan 100 dikalikan 0,015 itu 1,5. 1,5 kalikan 2 juga 3. Ini kan hilang tuh. Maka nanti H+ sama dengan Ka. Maka nanti pH sama dengan pKa. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut kita ke soal nomor 8. Tersedia larutan CH3COOH
0,15 M, memiliki Ka 1 kali 10 pangkat min 5. Larutan CH3COONA 0,02 M. Perbandingan volume kedua larutan untuk membuat 200 ml penyangga. Nah, membuat volume total penyangganya itu 200 ml ya. Sehingga pH-nya itu adalah 4 min log 1,25. Oke guys. Asam asetat itu adalah asam lemah, natrium asetat itu adalah garamnya. Makanya kita bisa langsung masuk ke rumus ya. Penyangga apa? Penyangga asam H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Nah, kita langsung aja ya nih kalikan 1. Kenapa CH3COO-nya kalikan 1? Karena di dalam garam CH3COO-nya itu cuma 1 counter ion ya. Nah, ternyata pH-nya 4 min log 1,25, maka nanti H+-nya 1,25 kali 10 pangkat min 4. Ka-nya berapa? Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Mol asam asetatnya itu adalah M dikalikan V ya. Nah ini, maka saya buat sini 0,15 dikalikan V. Ini V asamnya. Volume penyangganya itu 200 ml ya dek. Nah, karena kita sudah buat volume asam lemahnya yaitu CH3COOH-nya adalah Va, maka nanti volume garamnya itu adalah 200 min Va. Oke, paham ya? Maka nanti molnya CH3COO- itu 0,02 M dikalikan V. V-nya itu adalah 200 min Pa. Yuk kita lanjutkan ya. Ini hilang, nanti sini sisa pangkat min 1. 1,25 sama dengan ini 0,1 ya, ini ya 10 pangkat min 1 dikalikan 0,15, maka nanti jadi 0,015 Va. Untuk yang bagian bawah kita kalikan pelangi dulu. 200 dikalikan 0,02 itu adalah 4 dikurangi 0,02 Va. Lalu untuk yang bagian bawah kita kalikan ke ruas kiri ya, 1,25 dikalikan 4 min 0,02 Va sama dengan 0,015 Va. 1,25 dikalikan 4 itu adalah 5 ya dek, dikurangi 1,25 dikali dengan 0,02 itu adalah 0,025 Va sama dengan 0,015 Va. Ini kita pindah ruas ke kanan ya, maka nanti 0,015 ditambah dengan 0,025 itu adalah 0,04 Va, sini 5 ya, maka nanti Va-nya ketemu, saya arahkan ke atas ya, maka nanti Va-nya itu adalah 5 dibagi 0,04, 125 ya dek, 125 mili. Oke guys, ini punya Va ya. Nah, ini adalah nilai Va ya. Va itu punyanya asam asetat, ini punyanya asam asetat, maka nanti diperoleh volume asam asetat 125 mili, maka nanti volume natrium asetatnya ya, CH3COONA, itu sisanya 200 dikurangi 125 itu adalah 75. Ya, maka nanti perbandingannya 125 banding 75, masing-masing saya bagi dengan 25. Atas itu 5 ya, bawah itu adalah 3. 5 banding 3, jawabannya E. Lanjut ya, kita ke soal nomor 9. Suatu larutan penyangga tersusun atas larutan NH3 0,5 M, Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, dan larutan NH42SO4 0,1 M.
Jika diinginkan pH larutan berkurang 1 satuan, zat yang harus ditambahkan ke dalam 1 liter larutan tersebut. Jadi ini volumenya adalah 1 liter. Oke, kita akan mencari pH awal dulu ya. pH awal. Di dalamnya ada basa lemah dan garamnya. Maka terbentuk buffer basa ya. Buffer basa. Ya, rumusnya nanti OH- sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah yaitu NH3 dibagi dengan mol asam konjugasinya. Ya, Kb-nya di soal 2 kali 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya NH3 0,5 dikalikan volume ya. Volume kita abaikan dulu di sini. NH4 plusnya tuh 0,1 ya. 0,1, jangan lupa dikalikan 2 karena NH4 plusnya di soal ada 2 nih. Indeksnya ada 2 ya. Kita lanjutkan. Maka nanti 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,5 dibagi 0,2 ya. Atau 5 per 2. Nah seperti ini. 5 kali 10 pangkat min 5. Ketemulah nanti POH-nya. POH-nya 5 min log 5. Nanti pH-nya berapa? 14 dikurangi POH. Nah begini ya. 14 dikurangi 5 itu adalah 9. 9 plus log 5. Inilah pH awalnya. Nah sekarang mintanya pH-nya berkurang ya. Kalau penyangga basa, kok pingin pH-nya berkurang, maka penyangga tersebut harus kita kasih asam. Jangan dikasih basa. Kalau dikasih basa pH-nya tambah tinggi ya. Maka poin A, C, dan E itu jelas salah. Ya, kita sudah peroleh ya. Tadi kan pH awalnya itu 9 plus log 5. Karena mintanya pH-nya turun 1 satuan, maka pH akhirnya, pH yang diminta ya, pH akhirnya 9 plus log 5 dikurangi 1. Ya, maka jadi 8 plus log 5. Ini pH akhir yang kita minta. Nah, saya buat di sini, berarti ada NH3 ditambah dengan asam ya, menghasilkan NH4+. Oke, di sini NH3-nya mula-mula kan tadi sudah terbentuk ya ini ya 0,5 ditambah dengan asamnya tidak tahu. NH4 plusnya itu tadi yang ini. Ya yang ini 0,2. Saya masukkan di sini 0,2. Mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini kan H plusnya nanti habis. Sini 0,5 min X. Karena ingin menghasilkan tetap penyangga basa ya harusnya ya. Walaupun ditambah asam tetap nanti hasilnya penyangga basa. Karena pH akhirnya itu juga masih basa. Maka asamnya harus habis ya. Di sini nanti plus X. Nah. Oke, kita masukkan ke rumus penyangga basa. OH- sama dengan Kb. Dikalikan mol basa lemah yaitu NH3. Oh ini mol ya. Molnya NH3. Dibagi dengan mol basa asam konjugasi, pH-nya 8 plus log 5, maka nanti kan POH-nya itu adalah 14 dikurangi 8, itu 6 ya, Dek. 6 min log 5, inilah POH-nya, maka nanti OH-nya 5 kali 10 pangkat min 6, Kb-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5, mol NH3-nya 0,5 min X, mol asam konjugasinya 0,2 plus X. Ini kita hilangkan, sisa min 1 ya. Maka nanti 0,5 dikali dengan 0,2 plus X sama dengan 2 dikali dengan 0,5 min X. 0,5 dikalikan 0,2 itu adalah 0,1. 0,5 dikalikan X itu adalah plus 0,5X. 2 dikalikan 0,5 itu 1. 2 dikalikan min X itu adalah min 2X. Ya, ini pindah ruas ke sana aja ya. 0,5 ditambah 2 itu adalah 2,5X. 1 dikurangi 0,1 itu adalah 0,9 ya. Ya, nanti kita peroleh nilai X-nya. 0,9 kita bagi dengan 2,5. 0,36. Ya, jadi mol H plus yang ditambahkan itu adalah 0,36. Ya, kita lihat ya antara poin
B, dan poin D yang mendekati 0,36 aja. Untuk HCl nanti 200 dikalikan 2 itu kan 400 milimol atau nanti 0,4 mol. Sedangkan ini 300 dikalikan 1 itu 300 milimol atau 0,3 mol. Nah, jadi yang mendekati itu adalah poin D. Oke ya. Mol H+ yang ditambahkan itu sekitar 0,36. Itu yang paling mendekati, 0,3. Ya, lanjut ya. Nomor 10. Raka membuat larutan penyangga dengan pH 4,45. CH3 dari CH3COOH 0,5 M. Nilai Ka-nya ada ya, Dek. pH-nya penyangganya ada. Dan kristal CH3COONA. Ini asam lemah dengan garamnya ya. Ini CH3COONA tuh MR-nya 82. Adapun tahapan pembuatannya sebagai berikut. Poin ke-1. Mengukur larutan CH3COOH sebanyak 100 ml lalu dituang ke dalam beker gelas 250. Jadi CH3COOH yang dimasukkan itu hanya 100 ml ya. Maka nanti molnya ketemu 50 milimol. Poin kedua, menimbang 4,1 gram CH3COONA dan mencampurkannya. Nah, ternyata ini masaknya adalah 4,1 gram. Maka artinya nanti molnya gram dibagi dengan MR ya. 4,1 dibagi dengan 82. Yaitu 0,5. Ya. Poin ketiga, mengaduk hingga tercampur. Nah, manakah yang salah gitu ya? Langkahnya kita lihat penyangganya pH-nya 4,45. Nah, 4,45 ini saya akan berubah menjadi pH-nya adalah 5 min log 3,6 ya. Karena log 3,6 itu adalah 0,55 ya. Jika 5 saya kurangi 0,55 itu ketemunya 4,45. Begitu ya. Nanti H+ yang terbentuk itu adalah 3,6 kali 10 pangkat min 5. Saya masukkan rumusnya, H+ sama dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan mol asam lemah dengan mol basa konjugasinya. Nah, H+-nya saya masukkan langsung aja, angkanya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 5. Ini hilangkan saja ya. Maka nanti perbandingan mol asam lemah dengan mol garamnya atau basa konjugasinya yaitu 3,6 banding 1,8 ya, atau 2 banding 1. Inilah perbandingan yang tetap, yang benar ya. Ya, kita lihat ya, untuk asam asetatnya 50 ml atau 0,05 mol ya. Inilah molnya asam asetat. Nah, sekarang kita akan lihat molnya natrium asetat. Oh, ini saya salah ya, Dek. 4,1 dibagi 82 itu harusnya 0,05 ya. Nah, ini berarti perbandingannya nanti 1:1 dong ya. Kita sedang mencari perbandingan mol asam asetat, asam lemah, dengan garamnya ya, CH3COONA atau CH3COO-nya. Itu mintanya 2:1 sesuai dengan perhitungan yang tadi di sini ya. 2:1. Lah kalau ini 1:1. Nah, gitu ya guys. Maka mana nih yang salah? Yang salah itu cara yang kedua ya. Artinya tuh garamnya tuh terlalu banyak gitu. Kita mintanya yang asam asetatnya lebih banyak daripada garamnya ya. Ya, jadi yang benar itu poin E ya. Garam CH3COONA itu yang dipakai terlalu banyak. Seharusnya 2,05 gram. Coba kita akan hitung ya. Pada saat CH3COONA kita pakai 2,05 gram. Rumusnya mol kan gram dibagi dengan MR-nya 82 ya. Maka ketemulah molnya 0,025 mol. Kita masukkan ya ke sini, ke perbandingan sini. Apakah ketemunya benar 2:1? Mol asam asetatnya tuh 0,05. Mol garamnya itu adalah 0,025. Maka nanti 50/25 ya. Betul nih, 2:1. Iya.
Jawaban yang tepat adalah poin E ya. Jadi garam CH3CONA untuk poin kedua itu terlalu banyak pemakaiannya. Seharusnya 2,05 aja agar menghasilkan perbandingan 2:1. Oke guys, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.